Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya tidak tahu siapa yang menemukan saudara. Tapi yang penting bukan siapa menemukan saudara. Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang akan menemukan Daniel yang kemudian? Kalau Nebukadnezar saja bisa, apalagi kita-kita ini yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ada 3 pemimpin besar di Israel yang lahir dan melayani di masa ini. 20 tahun sebelum Daniel dibuang, terjadi revival besar di Israel. Waktu itu ada raja yang paling muda naik tahta pada saat umur 8 tahun. Namanya Raja Yosia. Dia sudah memulai revival. Semua tempat-tempat penyembahan dibongkar semua. Penyembahan berhala dihancurin semua. Umur 24 tahun, dia menemukan kembali kitab Taurat. Kemudian diajarkan lewat Imam Hilkiah, terjadi revival. Jadi Daniel adalah salah satu produk revival. Ada 2 orang lagi yang dipakai Tuhan di zaman yang sama, yaitu seorang nabi namanya Yeremia. Pada saat Daniel dibuang mungkin umurnya sekitar 13, 12, 14 tahun. Waktu itu Yeremia mungkin umurnya sekitar 22 tahun. Dan seorang lagi, seorang keturunan imam, namanya Yehezkiel. Dia mungkin umurnya sekitar 30 tahunan. Ketiganya berjalan bersama-sama. Seorang nabi, seorang imam, dan seorang negarawan dipakai Tuhan untuk waktu yang sama memulihkan pengharapan Israel. Mereka melawan siapa? Mereka melawan hampir semua nabi-nabi palsu di Israel. Jadi waktu Israel Yehuda, Yerusalem dikalahkan oleh Nebukadnezar, banyak nabi-nabi dan imam-imam kepala agama berkata, kita harus melawan, kita tidak boleh menyerah. Tidak mungkin orang yang lebih jelek dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang lebih baik. Mereka merasa lebih baik daripada orang-orang Kasdim, orang Yahudi yang saat itu sudah jauh dari Tuhan, merasa mereka lebih baik daripada orang-orang Babylon. Jadi semua nabi bernubuat, ini bukan dari Tuhan, dibuang ke Babylon bukan dari Tuhan. Hanya Yeremia, Yehezkiel yang mengatakan, ini cara Tuhan mendisiplin kita, ini maunya Tuhan. Yeremia 25 mengatakan, kalian akan di sana 70 tahun, nanti akan dibawa Tuhan pulang ke sini. Nabi yang lain, yang gelarnya macam-macam, yang pengalamannya macam-macam, yang pinter sekalipun, semua menubuatkan hal yang palsu karena mereka tidak terpikir bagaimana orang kafir seperti Nebukadnezar bisa dipakai Tuhan untuk menghukum orang pilihan Tuhan, orang Yahudi. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk mendisiplin anak-anaknya, termasuk Nebukadnezar. Nah, saya akan pakai slide. Saya kasih tema Daniel pasal 1 adalah the in spite of leaders. Ya, leaders yang in spite of atau meskipun. Lawan katanya leader yang in spite of adalah leaders yang only if. Saya mau kalau Tuhan berkati saya. Saya mau mimpin kalau Tuhan jawab doa saya. Saya mau taat kalau Tuhan pelihara saya. Jadi pemimpin yang umum adalah pemimpin yang only if. Tapi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego adalah pemimpin yang in spite of. Ya. Kalau sudah lihat nanti, walaupun ya, di pasal 3, kalau toh Tuhan tidak menolong, kami tidak akan meninggalkan dia. Di pasal 1, kalau toh nanti kamu lihat kami lebih kurus dari anak-anak yang lain, ya kasih makan lagi, tidak ada masalah. Jadi, semua yang dia kerjakan adalah in spite of. Tidak nuntut apa dari Tuhan, tapi komitmennya betul-betul pure. Nah, pertama saya ingin gambarkan keadaannya Daniel waktu dia dibawa ke pembuangan, sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Kondisinya bagaimana? Pertama, Yerusalem baru saja diinjak-injak oleh tentara Babylon, jadi kalah perang. Dihabisin Yerusalem, sanak keluarga, mungkin orang tuanya juga bisa terbunuh, jadi dia
sedang berduka. Yang kedua, dia broke, dia miskin karena barangnya semua dijarah oleh orang Babilonia. Banyak orang sekarang teriak juga, ya bisnis nggak jalan, uang nggak masuk, kehilangan kerjaan. Tapi mungkin ini jauh lebih menyedihkan. Barangnya dirampas semua, jadi barang jarahan orang Babylon. Yang ketiga, dia terhina, humiliated. Jadi tawanan perang, dibuang ke negeri asing, jadi terhina. Yang keempat, imannya tergoncang karena barang-barang di bait Allah dijarah oleh musuh yang kafir. Jadi dia berpikir, Allah ada nggak sih? Ya kenapa dia tidak membela baitnya sendiri, perangkat-perangkat dalam bait Allah. Yang kelima, dia terisolasi. Dia dipisahkan dari orang-orang yang dia kasihi. Dari orang-orang yang mengasihi dia, kerabatnya, temannya. Dia dibawa ke pembuangan. Dikatakan waktu itu bersama Daniel ada sekitar 3.000 orang Yahudi dibawa ke pengasingan sebagai pengungsi, tawanan perang. Dan yang terakhir, dia dilucuti dari privileges-nya, ya, kesempatan-kesempatan emas, opportunity-nya. Tidak ada lagi kemudahan-kemudahan. Kalau dulu dia sebagai anak bangsawan, banyak kemudian, sekarang tidak ada lagi. Jadi ini kondisinya waktu dia mulai perjalanan sebagai seorang pemimpin. Your finish line will define you. Nah, zaman sekarang sama, banyak orang teriak, tapi mungkin tidak separah yang dialami Daniel. There is no better place for God to begin the journey of leadership with you than the place of nothingness or the place of brokenness. Tidak ada tempat yang lebih pas, yang lebih baik untuk Tuhan memulai membangun hidup saudara sebagai pemimpin selain daripada perasaan nothingness dan perasaan brokenness. Selama kita merasa kita masih mampu, sulit Tuhan bekerja. Tapi brokenness dan nothingness itu adalah tempat paling baik untuk Tuhan mulai bekerja. Yang dicapai Daniel di pasal 1, Daniel dan tim di SNE itu artinya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, achievement-nya apa saja? Satu adalah they won the projects. Setelah diinterview ya, oleh Raja Nebukadnezar sendiri, kemudian dia terpilih menjadi di antara mereka yang melayani, menjadi penasehat raja, memenangkan proyeknya dia. Yang kedua, they won the performance award. Dikatakan di sana bahwa performanya dia ini 10 kali lebih hebat dari pesaing-pesaingnya. Jadi pertama dia won the projects, won the trophy, boleh menjadi penasehat raja, dapat jabatan itu, dapat kerjaan itu. Yang kedua, performance-nya dapat award 10 kali. Dalam hal wisdom, dalam hal semua yang dikompetisikan, 10 kali lebih daripada semua pesaingnya. Yang ketiga, they won the heart of the leaders. Dia bisa memenangkan hati pemimpin pengawas istana. Dia punya bangun koalisi, connection dengan orang-orang leaders yang lain yang lebih ahead daripada dia. Ini kemenangan besar, jangka panjang. Ya, punya teman-teman yang leaders-leaders yang bagus di Babylon. Dan yang keempat, they injected hope. Ya, menyuntikkan harapan kepada umat Tuhan yang sedang tidak punya harapan. Karena banyak nubuat-nubuat palsu yang mengatakan bahwa kalian itu tidak boleh menyerah, harus pulang segera ke Yerusalem segala macam. Akibatnya kebanyakan orang Israel merasa kita ini orang kalah. Selama ini kehadiran Tuhan itu penting buat Israel. Tuhan hadir lewat apa? Lewat kitab Taurat. Kitab Taurat di mana? Di bait Allah. Tuhan hadir lewat apa? Lewat bait Allah. Bait Allah di mana? Di Yerusalem. Tuhan hadir lewat apa? Lewat tanah perjanjian. Tanah perjanjian di mana? Di Yerusalem. Jadi tiga-tiganya tanda kehadiran Allah tidak ada di Babylon. Mereka berkata kita jauh dari Tuhan, kita tidak punya harapan, kita dibuang. Pada saat itulah Daniel tampil dan berkata, lihat, Tuhan memang menghukum kita, mendisiplin kita, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Di Daniel pasal 1 kita lihat bahwa setelah 10 hari, kekuatan Tuhan dinyatakan mereka lebih sehat, lebih kuat, lebih perform well daripada pemuda-pemuda yang lain. Message-nya
Ya, mereka tidak hanya won the project, won the job, tidak hanya won the award, tidak hanya won hatinya para pemimpin lain, memberikan favor pada mereka, tapi mereka memberikan harapan pada waktunya. Belum saja mereka selesai kuliahnya, mungkin baru tahun pertama, mereka sudah mulai nyebar pengharapan. Daniel adalah case study-nya Yehezkiel dan Yeremia. Yeremia berkata, ini adalah cara Tuhan mendisiplin, jangan berontak terhadap Tuhan. Yehezkiel bilang, hal yang sama, Tuhan akan menyertai kita dan akan mengembalikan kita. Case study-nya apa? Daniel pasal 1 dibuktikan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Yang berikutnya, sesungguhnya kalau kita mau lihat yang Tuhan ingin kita pelajari dari Daniel pasal 1 ini apa? Yang pertama, leading at the highest level, above all circumstances. Kalau Daniel terganggu, tidak fokus, ya dia punya alasan untuk tidak fokus. Dia bisa aja karena dia mourning, dia berduka, dia sedih karena merasa disingkirkan dari temannya, mungkin ada keluarganya yang mati, kekayaannya habis, privilege-nya hilang. Dia bisa aja terganggu. Tapi Daniel menunjukkan kalibernya sebagai leading at the highest level. Di atas semua circumstances yang ada, dia tidak lepaskan prioritasnya, dia tidak lepaskan fokusnya. Pemimpin itu artinya saudara rela hidup untuk orang lain. Ada penulis buku namanya Simon Sinek, nulis buku tentang leaders eat last. Pemimpin itu makan terakhir. Kalau pemimpin makan duluan, dia bukan pemimpin. Kapten kapal itu yang keluar dari kapal yang karam terakhir, setelah semua orang keluar. Itu pemimpin. Sama dengan Daniel, dia ngutamakan kepentingan yang lain dulu, di atas perasaannya, kondisi yang menimpa dia. Dia bisa manage itu, dan pikirkan bagaimana memberikan harapan kepada orang Israel. Yang kedua, commitment at the highest level. I do my part no matter what, unconditional. Ya, kita lihat di bab 1, kita lihat di bab 2, bab 3. Di bab 3 misalnya dikatakan, Tuhanku akan menyelamatkan aku dari perapian ini. Kalau toh tidak, ketahuilah Tuhanku, aku tidak akan menyembah berhala ini. In spite of, komitmennya tinggi, apapun yang terjadi. Tidak dengan kondisi apa-apa, pokoknya komitmen kepada Tuhan. Pemimpin, komitmennya dihitung. Yang ketiga, kitab Daniel pasal 1 adalah showcase daripada God faithfulness. God faithfulness adalah kesetiaan Tuhan. Memang bangsa Israel dihukum, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan setia, Tuhan akan menyertai kita. Disiplin, ya kita akan disiplin dalam hidup ini supaya jadi lebih baik, tapi Tuhan berjanji akan terus bersama dengan kita. Untuk beberapa 3 slide berikutnya, saya akan cantumkan beberapa hal kualitas kepemimpinannya Daniel. Di slide yang pertama ada 5, ini kayak prerequisite, kayak kriteria yang dicari oleh Nebukadnezar. Yang pertama, dikatakan bahwa dia ini seorang remaja. Kata aslinya yang dipakai di sini adalah kata yelet. Kata yelet ini muncul 89 kali di Perjanjian Lama, salah satunya di pasal 1 ayat 4 ini, 72 kali diterjemahkan dengan kata children, atau child, atau anak. Jadi umurnya Daniel berapa? Hitungannya ya bisa sekitar 12, 13, atau 14 tahun. Kalau dia dikatakan dia hidup di Babilonia menjadi penasehat raja sampai tahun pertama Raja Cyrus, tahun 537, maka 70 tahun dia kerja. Dari umur mungkin 13, 14 tahun, kalau dia mulai di bawah umur itu, umur 16, dia sudah mulai jadi penasehat raja, sampai umur 83, 82, terus belajar. Semua kualitas ini bukan kualitas yang statis, tapi dia terus, kata yang penting di sini adalah kata keep, sustain. Ya, walaupun dia menjadi tua, tapi dia tidak pernah kehilangan mimpi-mimpinya seperti anak remaja. Jadi terus bermimpi. Yang kedua, dikatakan dia ini sharp looking. Terjemahan Indonesia dikatakan ganteng atau handsome. Tapi semestinya adalah sharp looking. Yang dipentingkan bukan soal cantiknya atau gantengnya, tapi good countenance. Roman mukanya itu cerah. Jadi dari roman mukanya akan kelihatan hatinya. Ya, mata jendela hati.
Yang ketiga, dia menguasai macam-macam wisdom, berbagai macam ilmu, wawasannya luas. Nah, kalau tidak dipelihara, yang luas sekarang, 10 tahun lagi tidak luas. Tapi Daniel ini disiplin belajar terus sampai dia tua. Ya. Semua, mimpinya di nurture, ya, penampilannya di nurture, wisdomnya di nurture, intelijen, discernment mind-nya diasah terus, dan dia blameless, dikatakan righteous. Yeskiel 14 ayat 14 menyandingkan Daniel dengan Ayub, dengan Nuh. 2 orang saja dalam sejarah manusia yang Tuhan akui tanpa cacat dan hidupnya benar. 1 Nuh dan 1 Ayub. Di dalam Yeskiel 14 ayat 14 dikatakan, walaupun ada Nuh, walaupun ada Daniel, walaupun ada Ayub, 3 orang disejajarkan sebagai orang yang tidak punya cacat, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Yang nomor 6, dia adalah avid learner, masih di ayat yang keempat. Avid learner bukan artinya orang yang IQ-nya tinggi, tetapi orang yang terus memelihara seleranya untuk mau belajar hal baru. Soal belajar tidak ada hubungannya dengan umur, tidak ada hubungannya dengan IQ, tapi ada kerinduan terus kita ingin tahu hal baru. Kenapa kita ingin tahu hal baru? Itu demonstrasi kerendahan hati. Kalau orang sudah tidak mau belajar lagi, itu ungkapan pride. Saya sudah cukup, saya sudah tahu. Jadi orang yang terus mau belajar, itu orang yang terus mengasah kerendahan hatinya. Belajar dari siapapun juga. Ya, yang kedua, bertanggung jawab terhadap panggilan. Kalau dia panggil saya untuk memimpin, kita harus belajar terus. Karena kalau kita berhenti belajar, orang yang kita pimpin akan mentok sampai di sana. Itu tidak bertanggung jawab. Dan Daniel menunjukkan dia belajar sampai akhir. Nanti kita lihat sampai ujung pelayanannya, dia terus belajar hal baru. Jadi tidak ada kaitannya dengan gelar, tidak ada kaitannya dengan umur, tidak ada kaitannya dengan IQ. Avid learner atau bertanggung jawab terus memacu selera kita untuk belajar, itu adalah spiritualitas kita. Bukti kerendahan hati kita. Nomor 7, servant heart. Ya, dicari oleh Nebukadnezar orang yang bisa melayani. Bukan orang yang hanya bisa suruh-suruh, tapi melayani yang lain. Hatinya melayani. 8, teachable. Bisa diajar, bisa dibentuk. Ya. Gampang dibentuk. Tidak terlalu keras untuk diolah, harus dipecah dan segala macam. Tuhan kalau bentuk kita harus tanah liatnya ini lembut, ya, gampang dibentuk. Lah ini Daniel, teachable, mau belajar, mau berubah. Yang ke-9, conviction. Begitu dia berkata, tidak mau makan makanan-makanan yang dipersembahkan pada berhala, conviction-nya kuat. Ya. Jadi keyakinannya, confidence-nya kuat. Yang ke-10, dia dapat favor, penyertaan Tuhan di hadapan manusia. Yang 11, dia caring person. Waktu dia ngomong sama pemimpin pengawal istana yang taking care of mereka tentang tidak mau makanan ini, kemudian penjaganya berkata, kalau kamu nanti tidak makan, kamu kurus, aku yang kena. Daniel itu caring betul-betul. Dia berkata, jangan sampai kamu yang kena. Coba diuji saja. Kalau 10 hari makan-makan sayur-sayur seperti ini, ya, bukan karena diet mau turun 5 kilo, bukan, tapi karena ingin menghormati Tuhan, maka kalau sampai kami jadi lebih kurus, kalau sampai kami tidak sehat, kami akan kembali ke menu yang disediakan. Jadi dia care betul. Bahkan orang yang mungkin menawan dia, orang yang memenjarakan dia, pemimpin yang mungkin mengurung dia, bahkan dia care pada orang-orang lain seperti ini. Nomor 12, relational. Ya, people skill-nya bagus sekali. Sehingga dia ngomong sama siapapun juga didengar. Karena apa? People skill berkaitan dengan caring dan dengan respect. Siapapun, dia mungkin beda pendapat dengan saya, tapi saya punya kewajiban respect siapapun, termasuk anak-anak. 13 dikatakan ayat 17, dia wise. Ya, bijaksana. Nomor 14 dikatakan di ayat 17 juga, dia ini diberi karunia dan diberi kebisaan untuk lihat vision and dreams, long view, untuk melihat terus ke depan, hidup di masa depan. Andy Stanley pernah bilang, kalau kita mulai
pikiran kita dipenuhi dengan masa lalu, nostalgia, maka sesungguhnya kita tidak layak lagi memimpin. Pemimpin selalu lihat ke depan, ya, lihat future oriented, keep dreaming, keep visioning, keep dreaming. Tidak peduli umur kita berapa. Bahkan di Kisah pasal 2, Yoel pasal 2, nanti kalau Tuhan melawat sekali lagi gereja Tuhan, dikatakan orang-orang tua akan bermimpi lagi. Yang dulunya hanya kerjaan anak remaja bermimpi, orang tua akan bermimpi. Nomor 15, kualitas kepemimpinan Daniel adalah spirit of excellence. Ya. Dalam segala hal, sikap hidup unggul ini menolong dia. Dia lebih daripada semua orang lain dalam performing, dalam mengerjakan segala hal. Istilahnya kita bilang bester, mengerjakan yang terbaik itu pertama kali. Setelah itu yang terbaik diperbaiki terus. Itu spirit of excellence. Jadi ini 15 hal yang tidak statis waktu dia mulai sekolah di Babylon itu semua punya enggak. Tapi dia kembangkan ini selama 70 tahun masa pelayanannya di Babylon. Dan di-maintain terus. Bagaimana sih Daniel bisa menang tadi? Ya, bisa memenangkan tropinya, menangkan award-nya, menangkan persahabatan, inject hope. Padahal dia kondisinya sedang susah, berduka, ditawan, kalah perang, dihina. Kok bisa dalam kondisi seperti itu dia bisa menang? Kunci pertama karena kualitas. Kunci kedua karena strategi. Ada 3 strategi sederhana yang saya pelajari dari Daniel. Yang pertama strateginya adalah the right priority and the right focus. Apa itu? Semua yang berkaitan dengan Tuhan. Dalam keadaan dia, bisa saja dia self-pity, mengasihani diri sendiri, dibuang di negeri orang, pengungsi, tidak boleh kemana-mana. Tetapi justru di masa seperti itu, dia tidak pusingkan semua, tetap fokus, jangan sampai menyakiti hatinya Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tetap nomor 1. Apa yang saya harus buat supaya Tuhan senang? Bagaimana saya hidup supaya melihat senyumnya Tuhan? Itu fokusnya dia, itu prioritas dia. Resikonya ada. Dia beranikan diri, bangun hubungan, ya. Tidak asal, pokoknya aku tidak mau makan daging ini lagi. Bukan asal seperti itu. Dia bangun relationship, supaya apa? Supaya prioritasnya terjaga. Ada resikonya, ada. Tapi strategi nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Strategi nomor 2, tim leadership. Ya, bagus sekali kita Daniel menggambarkan tim leadership. Nanti saya akan lihat di bab 1, bab 2, bab 3 bagaimana kerjasama Daniel dengan Sadrah, Mesah, Abednego, ya community of leaders, caranya bagi tugas bagaimana. Kok bisa-bisanya kuat ya menanggung penderitaan seperti ini? Dibuang, dihina, miskin, keluarganya dibunuh, kalah perang, kok bisa tetap memimpin dengan stabil, impactful? Saya rasa karena dia punya tim. Ya, pemimpin tidak jalan sendirian. Dulu tahun 80-an ada stiker namanya Eagles Flies Alone. Tapi pemimpin bukan seperti itu. Pemimpin-pemimpin zaman perjanjian baru kita bangun komunitas sama-sama, saling menguatkan, saling menghiburkan. Ya, tidak ada satu yang tujuan kita bersama bukan untuk nyakiti satu dengan yang lain. Saya kira Daniel berhasil bukan karena dia sendiri, tapi karena Sadrah, Mesah, Abednego. Jadi tim leadership yang menang. Strategi nomor 3, karena dia genuine. Genuine itu tulus. Caring relationship. Cara dia ngomong dengan Nebukadnezar, cara dia ngomong dengan pemimpin pengawas istana, caring, mikirkan orang lain, peduli, sayang pada orang lain. Bukan hanya mikir maunya sendiri, pengennya sendiri, caranya sendiri. Genuine, tidak ada udang di balik batu. Betul-betul dia care, dia peduli dengan orang lain. 3 itu aja kuncinya. Kenapa dia dalam keadaan yang sulit bisa menang? 1, karena kualitas yang terus dia kembangkan. Dan yang kedua, karena strategi 3 hal ini. Prioritasnya tidak goyang, fokusnya tidak goyang. Yaitu relating ke Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang membuat Tuhan susah. Apa yang saya harus kerjakan supaya lihat senyumnya Tuhan setiap hari? Nomor 2, tim kita harus saling menopang, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan.
Tidak boleh jalan sendirian, tidak boleh ada pemimpin jalan sendirian, bakal jatuh. Yang ketiga, caring betul-betul, secara tulus caring pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Pilih salah satu dari kualitas kepemimpinannya Daniel tadi, ada 15 atau salah satu strateginya tadi, yang mana yang paling saudara ingin miliki kualitas itu. Saudara ingin miliki, ingin bertumbuh, ingin makin kuat di area itu. Pilih salah satu, kemudian apa yang saudara pikirkan untuk bisa mencapai apa yang saudara inginkan ini. Misalnya saudara ingin menguatkan teamwork. So, dalam beberapa minggu depan, apa yang saudara mau buat untuk menguatkan teamwork saudara? Atau kualitas tertentu tentang compassionate, relating, relational. Jangan sampai kita bingung dengan banyaknya informasi. Jadi saya pokoknya buatkan dulu, tapi saudara milih satu saja. Nggak usah 15, nggak usah 18, satu aja, commit untuk 7 hari ke depan, do something about it. Tiga poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, radical is the new normal. Kalau kita lihat Daniel di pasal 1 sudah sejak awal, dia memposisikan dirinya sebagai seorang pengikut Tuhan yang radikal. Kalau kita mau lihat message-nya seluruh kitabnya Daniel, there is no other such thing apart from radical. Yang namanya ikut Tuhan normal itu radikal. Ya. Kalau tidak ikut Tuhan radikal itu artinya tidak normal. Ya, mungkin dia cuma rame-rame saja. Kita bilang mau belajar dari Daniel, radikal itu gimana? Uncompromising. Kalau dia mau kompromis, dia bisa bilang, udahlah diterima dulu makanannya, nanti kita sembunyiin di bawah kasur. Dia bilang terus terang, ya, dia tidak mau makan daging ini karena dia fokusnya ke Tuhan, karena komitmennya kepada Tuhan. Jadi tidak pakai belok-belok sana-sini, clear, tegak lurus, uncompromising, militant dalam ikut Tuhan. Kemanapun, sampai sejauh manapun ikut Tuhan. Nah, saudara akan bilang, bisa enggak saya? Kalau saudara punya kemauan, Tuhan memberi kebisaan. Selalu normal is radical. Ya, tidak ada pengikut Kristus lain yang punya cap lain kecuali yang radical atau yang militan. Tidak ada yang suam-suam kuku, tidak ada yang biasa-biasa. Yang normal itu adalah yang radikal. Courageous-nya radikal. Komitmennya radikal. Excellent-nya radikal, teamwork-nya radikal, keputusannya, wisdom-nya radikal. Orang banyak bilang kalau mau jadi bijaksana jadi seperti Salomo. Salomo akhir hidupnya juga parah. Daniel tidak. Dalam hal wisdom, dalam mengambil keputusan, discernment, semua radikal. Jadi setiap kita kalau mau jadi normal, jadi radikal ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, topik yang saya mau share adalah the making of Daniel. Ya, Daniel tuh buatnya gimana sih? Yang pertama, yang discover Daniel siapa? Nebukadnezar. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kadang orang seperti orang Yahudi waktu itu, mana bisa Tuhan pakai Nebukadnezar, raja yang jahat? Bisa. Kadang-kadang justru saya lihat banyak pemimpin di luar sana yang lebih bijak, yang lebih bagus dalam memimpin daripada beberapa orang yang saya ketemu di gereja. Jadi yang menemukan Daniel pertama kali adalah Nebukadnezar. Saya tidak tahu siapa yang menemukan saudara. Tapi yang penting bukan siapa menemukan saudara. Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang akan menemukan Daniel yang kemudian? Kalau Nebukadnezar saja bisa, apalagi kita-kita ini yang dipercaya oleh Tuhan Yesus dengan wibawa dari surga. Prioritasnya seorang pemimpin, kita perlu belajar dari Nebukadnezar. Dia bilang, pertama yang dibawa adalah harta benda dari Bait Allah. Terus dia bilang sama panglimanya, jangan. Ya itu boleh. Tapi yang saya perlukan adalah calon-calon pemimpin. Bawa pulang, rekrut Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Dalam segala hal, dalam segala strategi peperangan, Nebukadnezar selalu cari Daniel, cari Sadrah, cari Mesakh, cari Abednego. Dalam semua endeavor-nya dia cari mencoba untuk discover dan untuk groom leaders. Jadi pertanyaannya bukan sekedar siapa yang menemukan saudara, tapi siapa yang akan menemukan Daniel kemudian. Kalau Nebukadnezar saja, yang tidak percaya Tuhan waktu itu bisa mencari potensi-potensi anak muda, apalagi saudara.
Pertanyaan kedua adalah, where was the training? Di mana trainingnya? Dikatakan 3 tahun di training di Babilonia. Babilonia itu apa? Tempat pembuangan, tempat pengasingan, tempat di mana tidak ada pengharapan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Tempat yang sulit, tempat di mana identitasnya mulai kacau. Di sana Tuhan groom Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Pemimpin-pemimpin tidak selalu dilahirkan di tempat-tempat hebat seperti Harvard atau Stanford atau perguruan Princeton dan yang lain. Berapa tahun yang lalu Harvard pernah menyesal karena mereka menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pinter-pinter tapi serakah sehingga merusak ekonomi dunia lewat Wall Street. Pemimpin-pemimpin besar tidak selalu dihasilkan oleh Harvard atau Stanford atau perguruan tinggi yang hebat. Tetapi di tempat-tempat di Babilonia, di masa COVID, di tempat di mana kita broken, nothing, tidak bisa mengandalkan diri sendiri, di tengah kesulitan besar, itu tempat training yang paling bagus. Jadi jangan mengharapkan selalu keadaan damai, nyaman, di mana tidak ada semua tempatnya enak semua sehingga tidak ada pelatihan yang baik buat saudara. Yang ketiga, when the journey began. Kapan perjalanan Daniel dimulai? Saya katakan tadi, Yelet itu sekitar umur 12, 13, bahkan 14 tahun. Sekitar itu, ya, pada masa mudanya. Pertanyaan kita, terlalu mudahkah untuk mulai perjalanan? Ternyata Daniel umur segitu, bulan lalu kita belajar Esther juga mulai masuk ke istana umur sekitar 14 tahun, 15 tahun. Tidak ada yang terlalu muda buat Tuhan. Banyak orang berpikir nanti tunggu sampai mereka matang baru kita sekolahkan sekolah kepemimpinan, terlambat, saudara. Di sana, di luar sana ada banyak umur 12, 13, 14, 15 tahun. Daniel, mulai perjalanannya sejak itu 70 tahun kemudian dia mengacaukan kerajaan iblis di mana-mana. How was the grooming process? Kita akan belajar minggu depan di bab kedua, grooming prosesnya apa? Pada saat stake-nya, resikonya begitu tinggi. Pada saat nyawa jadi pertaruhan, disitulah grooming proses. Kalau kita cuma nangani persoalan-persoalan yang gampang-gampang, sakit batuk, pilek, panu, ya mungkin tidak bisa jadi pemimpin yang radikal, yang besar. Tapi Daniel di-groom pada saat isunya itu at high stake. Persoalan yang taruhannya adalah nyawa. Dan yang terakhir, what asset he brought to the table. Daniel bawa aset apa sih? Kekayaannya sudah tidak ada, dia bukan lagi keturunan bangsawan, dia kekayaannya sudah tidak ada, juga teman-temannya, koneksinya, bawa cuma namanya sendiri. Daniel, yang artinya God is my judge. Kalau God itu menjadi judge kita, maka ada dua hal yang terjadi. Kita menjadi pemimpin yang otentik, kita tidak bisa pura-pura karena kita mau nyembunyiin, mau ngomong apapun juga Tuhan tahu siapa kita. God is my judge. Saya mau kasih gula, kasih selaput coklat sekalipun hidup saya, Tuhan tahu siapa saya sesungguhnya. Jadi tidak ada gunanya untuk memasukkan, memoles apapun juga. God is my judge, membuat kita pemimpin yang otentik. Yang kedua, untuk selalu sadar, apapun yang kita pikirkan dalam hati yang paling dalam, apa yang kita buat, ya, apapun yang menjadi motivasi kita, God is the audience of one. Ya. Penonton yang paling utama dan yang satu-satunya yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan. Setelah itu baru orang-orang yang akan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. The making of Daniel. Kalau saja kita tahu cara buatnya Daniel, ada 5 unsurnya ini, dan saudara bisa saja punya potensi lebih besar daripada Nebukadnezar. Slide yang terakhir. When God measures a leader, He puts a measuring tape around the heart, not the head. Pada saat Tuhan mengukur kehebatan seorang pemimpin, dia lingkarkan alat pengukur mengelilingi hatinya orang ini, bukan kepalanya. Maksudnya apa? Bukan soal pengetahuannya, bukan soal IQ-nya, bukan soal semua yang di kepalanya, tapi soal hatinya. Maksudnya hatinya besar itu apa? Di hati saudara, di hati saya, apakah ada tempat buat Daniel? Apakah ada tempat buat orang lain? Buat kepala pengawas istana? Apakah ada tempat buat Sadrah, Mesakh, Abednego? Atau
Hati kita kecil, hanya cukup buat diri kita sendiri. Pemimpin yang cuma mikirkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan ngukur pemimpin, yang dia ukur bukan kepalanya, yang dia ukur hatinya. Apakah banyak space untuk bisa memasukkan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya ingin kita doa sebentar saja, diam sebentar saja di hadapan Tuhan. Tanyakan dalam dirimu sendiri, apakah ada space di hatiku? Buat Daniel. Saudara mungkin lupa semua yang saya ajarkan malam hari ini, kalau ingat satu aja. Besok, lusa, minggu depan, beri tempat buat Daniel. 12 tahun, 13, 14, 15 tahun, remaja, anak-anak. Beri tempat di hatimu untuk Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apakah ada tempat di hatimu? Kalau tidak ada, berdoa minta sama Tuhan supaya ada space. Kiranya diluaskan hati saudara. Amin.